Gak ada pertanyaan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Eh, ada dua pertanyaan Ustadz. Yang pertama terkait dengan takdir, yang kedua terkait dengan keimanan. Yang saya tanyakan adalah, apakah takdir itu ada yang baik, ada yang takdir buruk, Ustadz? Kadang-kadang kan kita mencari hikmah dari apa yang kita alami itu, terutama yang keburukan ya. Kadang-kadang kita tidak langsung bisa menemukan, itu pertama. Karena yang saya tahu, saya pernah mendengar istilah fi khairi, Ustaz. Wasyarrihi, ya. Fi khairi. Jadi di setiap kejadian itu ada kebaikan. Cuma kadang-kadang kita tuh kalau mengalami hal yang buruk, untuk mencari hikmah kebaikan itu tidak langsung dapat, Ustaz. Itu yang pertama. Kedua, tadi sempat dibahas terkait dengan keimanan. Apabila kita dalam keadaan terancam, kita boleh mengungkapkan kata-kata kufur. Sampai sebatas mana ancaman ini, Ustaz? Apakah ancamannya yang maksimal terkait ancaman nyawa, atau ada ancaman lain, kadar ancaman lainnya gitu? Bagaimana dengan misalnya kita mengucapkan selamat hari raya kepada umat non muslim? Iya. Kan secara akidah, secara tauhid itu kan memang kan bertentangan ya, Ustaz ya. Contoh ancamannya, kita di satu organisasi atau bekerja satu perusahaan yang mayoritas non muslim, ownernya non muslim misalnya. Apabila kita tidak mengucapkan, berarti kita jadi sorotan, Ustaz. Sorotan. Dan itu ancamannya mungkin bisa tanda kutip karir kita ya, Ustaz ya. Iya, iya. Nah, bagaimana, Ustaz? Mohon perkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama, apakah ada kategorisasi takdir baik atau takdir buruk? Iya. Tapi Pak, yang harus kita pahami, itu yang kelihatan buruk itu, kalau kita telusuri sampai ke dalam, itu kadang ada kemaslahatannya. Jadi baik secara permukaan, buruk itu secara permukaan sebetulnya. Di permukaannya, lihat Pak, orang sakit itu, Bapak sekarang kalau sakit nih, stroke lah katakan, itu sesuatu yang tidak menyenangkan kan, katakanlah itu keburukan. Tapi Bapak tahu nggak, kalau nggak ada orang sakit, rumah sakit itu nggak bakal ada loh. Baik kan pada akhirnya penyakit itu? Terus kalau misalnya rumah sakit nggak ada, banyak pengangguran loh Pak di Indonesia itu. Coba aja sekarang kalau rumah sakit se-Indonesia tutup semua. Orang sehat semuanya. Ya nganggur lebih banyak. Kadang-kadang kita ngebayangin nih, sekarang misalnya ada orang miskin. Mohon maaf ya, dengan dalam agama kita nggak ada pembedaan miskin kaya. Tapi kemiskinan kan kadang menyedihkan tuh. Kemiskinan itu kadang dianggap sebagai keburukan, keterbatasan harta itu sebagai keburukan bagi sebagian orang. Nggak bisa makan dalam sehari. Tapi Bapak tahu nggak, kalau nggak ada orang miskin, kekayaan itu nggak ada maknanya loh Pak. Andaikan semua manusia di dunia ini kaya semua, Bapak bisa bayangkan nggak apa dunia ini jadinya itu? Ya nggak seru dunia ini kan? Nggak seru. Adanya sakit itu baik karena kita bisa tahu mahalnya kesehatan, betul? Adanya kemiskinan itu baik pada hakikatnya ya. Saya bilang kepada hakikat itu baik karena kita bisa tahu mana kekayaan. Kekayaan itu jadi maknanya. Jadi orang mau berusaha jadi orang kaya karena dia tahu miskin itu pahit gitu loh. Itu kan, keburukan itu. Jadi hal-hal yang dikatakan buruk, jadi sebetulnya gini kata para ulama tuh, nggak ada sesuatu dikatakan sebagai buruk secara mutlak tuh nggak ada. Kadang-kadang buruk itu relatif loh Pak, ya kan? Bagi sebagian kalangan ini buruk, tapi kalau dilihat-lihat sisi-sisi di sampingnya gitu kan, ya kalau misalnya nggak ada ini kita kan nggak bisa begini, kan kira-kira begitu. Selalu ada sisi kemaslahatan di balik keburukan itu. Tapi kalau ditanya apakah ada pembagian, makanya kalau guru saya menyebutnya itu bukan khairihi wa syarihi. Hulwihi wa murrihi. Kita tuh harus percaya kepada takdir baik dan buruknya gitu kan. Kalau kita ini percaya kepada takdir baik dan buruk. Kalau guru saya itu bukan, pahit dan manisnya. Saking gak mau mengatakan itu buruk gitu ya. Karena pada hakikatnya Pak, yang kadang kita lihat buruk itu, kalau kita cari hikmahnya ada aja itu. Sisi kebaikannya. Itu pahit, iya pahit, tapi gak buruk kok sebetulnya, kira-kira begitu ya. Ya kira-kira begitu. Kemudian soal mengucapkan selamat hari raya kepada orang non muslim. Nah ini saya kira penting. Karena mungkin Bapak banyak punya kolega orang non muslim, orang Kristen gitu ya. Pak, saya selama 9 tahun di Mesir, itu sudah terbiasa melihat ulama-ulama Al-Azhar, itu ulama beneran loh Pak. Mereka itu bukan ulama kaleng-kaleng, semuanya hafal Quran. Jangan tanya hafal Quran lah, hafal Quran itu standar paling awal bagi ulama Al-Azhar itu. Penguasaan agamanya bukan main-main. Itu saya lihat Pak, itu biasa sekali tuh Gereja Al-Azhar itu bersalaman dengan pendeta-pendeta Kristen Koptik di sana.
Uhanni al-Masihiyin bi'aidil milad Sayyidil Masih alaihissalam. Kami ucapkan selamat kepada saudara-saudara kita umat Kristiani atas perayaan. Mereka kan Natalnya bukan tanggal 25. Tapi bulan apa gitu, saya nggak tahu tuh. Kalau Kristen Koptik itu ya. Nah, kita harus bedakan begini. Kita harus bedakan antara pengucapan selamat yang sebatas basa-basi dengan pengucapan selamat yang disertai persetujuan bahwa kita mengimani keimanan yang bersangkutan. Itu beda. Nah, ulama-ulama yang membolehkan. Emang ada yang bolehkan, Pak? Karena begini, karena sebetulnya ucapan selamat itu hanya berdimensi sosial. Ya kayak basa-basi aja sebetulnya. Sekarang aja Pak, orang non-muslim itu kadang udah banyak ucapin assalamualaikum, ya kan? Sama kita. Kadang ucapin alhamdulillah. Kalau bisa astagfirullah, ya kan? Orang non-muslim itu. Subhanallah, sekarang ada loh orang itu. Kadang-kadang itu sekarang itu untuk konteks sekarang ya. Kadang-kadang itu ucapan mereka kalau kita lebaran ngucapin selamat lebaran. Kalau misalnya mereka Natalan gak selamat Natal. Kalau hanya sebatas basa-basi, iman kita tetap terjaga, gak mengakui imannya mereka, gak jadi masalah. Sebagian ulama membolehkan dan saya mendapatkan fatwa resmi dari Darul Ifta Al-Misriyah bahwa tahniat ghairil muslimin fi a'yadihim jaizah. Mengucapkan selamat atas hari raya orang non-muslim selama iman kita terjaga dan tidak ikut-ikutan dengan imannya mereka, itu boleh karena itu hanya berdimensi sosial, tidak berkaitan dengan akidah. Paham ya? Kecuali, tapi kan gak ada yang ngucapin begini nih. Orang muslim ngucapin begini, selamat Natal ya, aku mengimani Yesus sebagai Tuhan loh. Kan gak ada. Orang muslim begitu kan gak ada. Gak ada. Hampir rata-rata itu kalau orang-orang kantoran, selamat Natal ya, selamat lebaran ya. Itu cuma basa-basi doang sebetulnya kan. Itu gak jadi masalah. Karena itu berkaitan dengan dimensi. Selama akidah terjaga, Bapak gak mau ngucapin, ya gak apa-apa juga gitu loh. Gak wajib sebetulnya. Bahkan Pak, kadang-kadang sikap kita yang baik terhadap non muslim itu kadang-kadang memantik perhatian atau rasa simpati mereka terhadap Islam. Iya kan? Saya pernah kejadian secara pribadi. Ada orang non muslim. Orangnya hidup di Tiongkok, seorang TKW waktu itu, orang Kristen. Dia suka nanyanya tentang Islam sama saya, suka saya jawab. Kadang-kadang saya menunjukkan sikap lemah lembut kira-kira karena agama kita mengajarkan begitu. Kemudian saya itu kadang-kadang ngucapin assalamualaikum. Memang mengatakan, ada ulama mengatakan boleh. Dia ucapkan assalamualaikum selama mereka tidak memerangi kita. Oh, sama orang Israel beda cerita itu, beda cerita. Ini non muslim kita nih di negara tetangga kita yang damai dengan kita. Itu kan hanya basa-basi aja sebetulnya. Gak ada bersangkut pautan dengan akidah. Kadang-kadang saya ucapin assalamualaikum, assalamualaikum Mbak, waalaikumsalam. Itu Pak, ucapan salam saya itu secara tidak sadar membuat dia bertanya-tanya, Pak, kok Bapak mah beda sendiri ya? Katanya kan kalau orang kafir kayak saya kan gak boleh ucapin salam. Ternyata Islam itu begitu ya. Nah, sudut pandang dia tentang Islam yang dulunya itu kadang-kadang negatif, manakala kita tunjukkan sikap positif kadang-kadang berubah loh. Dari hal-hal yang kita anggap sepele itu. Jadi walhasil Bapak boleh ikut pendapat yang mengharamkan. Yang mengharamkan itu Pak sebetulnya khawatir. Takut-takut kita itu bukan cuma ngucapin selamat doang, hadir di acara mereka, masuk ke dalam gereja gitu kan. Pelan-pelan ikut gitu loh. Ada dalam kaidah fikih itu namanya saddud dzara'i. Jadi tindakan preventif supaya orang tidak terjatuh ke dalam kerusakan yang lebih dahsyat, itu boleh diharamkan. Boleh. Kalau memang orang awam yang tidak tahu menahu tentang akidah, kemudian dikhawatirkan kalau ngucapin selamat itu nantinya dia ikut-ikutan gitu loh. Pelan-pelan jadi bagian dari sana, diharamkan. Ulama yang membolehkan karena melihat itu bagian dari interaksi sosial. Apa dalilnya? Kalau kita itu diperbolehkan berinteraksi sosial secara baik dengan non-muslim. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu enggak melarang orang kita nih, orang-orang muslim kepada kalian anil ladzina lam yuqatilukum fid din, kepada orang-orang yang tidak memerangi kita dalam agama. Ini orang-orang non-muslim di sekitar kita kan damai sama kita. Gak memerangi agama kita, gak memerangi kita. Gak walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengeluarkan kamu dari tempat tinggal kamu. Mereka kan gak memerangi kita supaya kita keluar dari Indonesia gitu. Kita kan gak dijajah sama mereka. Antabarruhum, berbuat baik sama mereka. Wa tuqsitu ilaihim, berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Jadi hukumnya boleh selama itu tadi. Selama akidah terjaga dan tidak ikut-ikutan, apalagi menggunakan simbol-simbol agama khusus mereka, salib misalnya gitu ya. Itu bagian dari bagian dari
perbuatan baik dalam interaksi sosial. Ini bukan hal yang aneh Pak di Mesir, serius. Di ulama Azhar itu biasa sekali itu. Bahkan mereka itu datang dengan jubahnya. Bahkan diliput di koran-koran itu. Melihat salaman dengan Babat Theodors, dengan siapa lagi itu yang sekarang itu. Nama pendeta Kristen Koptiknya itu lupa saya. Itu biasa. Itu biasa. Apalagi Pak di tengah konflik Timur Tengah yang ya seperti Bapak tahu ya. Kadang-kadang kita perlu merekatkan ikatan persaudaraan kemanusiaan dengan orang. Ya tapi kalau orang kayak kita nih, orang kayak saya yang nggak punya teman Kristen banyak, yang nggak punya tuntutan untuk menguji, ya ngapain gitu loh. Ngapain sok-sokan selamat Natal ya. Kalau kita punya tuntutan, kita punya atasan orang Kristen. Ya anggap itu sebagai penghormatan sosial. Nggak jadi masalah. Itu Pak ya, bisa dipahami, bisa dipahami.